Aksi JIZ kantongi striker AS Roma hebohkan media Italia. Bersama Alex Pastoor, Patrick Kluivert puji permainan Dewa United, supporter Belanda geram oleh Romeni jadi WNI. Dua striker diaspora resmi gabung timnas Indonesia U17. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Belanda geram lihat oleh Romeni jadi WNI. Warga Belanda dibuat jengkel dengan program naturalisasi yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru warga Belanda menyinggung soal Ole Romeni yang sudah secara resmi sah menjadi warga negara Indonesia dan dapat membela merah putih. Mereka bahkan tak segan menyindir langkah PSSI ini, yang mana terus melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan di Belanda. Pernyataan itu disampaikan oleh warga Belanda di kolom komentar berita dari media Football Premier yang berjudul Finalisasi Naturalisasi. Kluivert menerima penguatan Belanda yang diinginkan. Semua pemain tingkat 2 atau 3, situasinya tidak akan pernah berjalan baik, sama seperti Antilles, bagian dari kerajaan Belanda. Tulis salah satu akun yang menyindir timnas Indonesia. Konyol, tulis akun yang lain. Timnas Indonesia sendiri sebagai informasi akan menghadapi Australia pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana akan dilangsungkan di Sydney Football Stadium pada 20 Maret ini. Kemudian 5 hari berselang, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di SUGBK. Nah, dalam hal ini, rencananya Ole Romeni bakal dipersiapkan untuk laga lanjutan tersebut. Dengan hadirnya Ole Romeni sendiri, skuad Garuda pun diharapkan semakin lengkap untuk menggapai mimpi menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk dua nama lain yang dinaturalisasi secara bersamaan, Tim Gibbons dan Dion Max sendiri akan dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas U22 untuk ajang SEA Games 2025. Dua striker diaspora resmi gabung timnas Indonesia U17. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia U17 juga sedang mempersiapkan diri akan mengikuti ajang Piala Asia U17 2025. Dan lawannya pun sudah diketahui, yaitu Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Jelang turnamen itu, Nova Arianto pun sudah bergerak untuk mempersiapkan timnya. Ia melakukan seleksi untuk menemukan komposisi terbaik. Pelatih yang sempat jadi asisten Sintayong itu pun juga terbuka dengan pemain diaspora yang masih memegang paspor Indonesia. Sebelumnya, memang ada kabar kiper diaspora asal Jerman Jason Yeo yang dikabarkan sudah berada di Indonesia. Kini ada dua nama lagi yang bakal bergabung. Melansir dari laporan Football.Indonesia, dua pemain diaspora itu adalah Alamar Wijaya dan Jamie Gani, di mana mereka berposisi sebagai striker. Alamar Wijaya masih berusia 16 tahun, ia bermain untuk tim Australia Gold Coast U18 dan memiliki tinggi 175 cm. Sedangkan Jamie Gani memiliki tinggi lebih jangkung walaupun usianya masih 16 tahun, di mana ia berpostur 183 cm dan kini bermain untuk Rydalmere Lions U18 Australia. Dua pemain diaspora sudah tiba di Indonesia dan besok mereka akan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U17 di Jogja. Demikianlah tulis keterangan akun Instagram @football.indonesia. Di samping kedatangan pemain anyar, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto sendiri juga memiliki rasa senang tersendiri, di mana ada 3 anak buahnya yang pada akhirnya promosi ke timnas Indonesia U20. Apalagi pemanggilan itu untuk menghadapi kompetisi besar yakni Piala Asia U20 2025. Ex-asisten Sintayong itu menyampaikan kalau hal ini menjadi bagian dari proses regenerasi dari timnas Indonesia. Dalam hal ini, 3 pemain promosi itu adalah Evandra, Vavaseva, dan Aulia Rahman. Dalam hal ini, Nova mengingatkan kepada Evandra untuk tidak puas dan terus bekerja keras. Dia pun berharap anak didiknya itu bisa membantu timnas Indonesia U20 untuk meraih kesuksesan di Piala Asia U20. Bersama Alex Pastoor, Patrick Kluivert puji permainan Dewa United.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan pujian kepada permainan Dewa United setelah membungkam Persija Jakarta. Menurut Patrick Kluivert, Dewa United bermain baik. Sebagai informasi, Dewa United sendiri berhasil meraih kemenangan atas Persija dengan skor 2-1. Tepatnya pada pekan kedua Liga 1 2024-2025 di Stadion Pakansari pada hari Sabtu kemarin, di mana 2 gol itu dicetak oleh Alex Martin lewat tendangan penalti. Dalam laga ini, Patrick Kluivert datang langsung menyaksikan pertandingan Dewa United versus Persija Jakarta. Ia juga ditemani oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur, Denny Lanza, dan Gerald Vandenberg, serta Sjoerd Wandenberg. Ketum PSSI Erick Thohir pun juga datang langsung menemani Patrick Kluivert. Mereka menyaksikan pertandingan sampai selesai. Ini untuk ketiga kalinya tim pelatih Timnas Indonesia datang menyaksikan langsung Liga 1. Sebelumnya mereka juga datang langsung saat duel Persija versus PSBS Biak dan Persita Tangerang versus Persik Kediri. Sementara itu setelah pertandingan, Presiden Dewa United Ardian Satyanegara sempat berbincang dengan Patrick Kluivert. Kata Ardian, pelatih asal Belanda itu menitipkan salam kepada skuad Dewa United. Ardian pun mengomentari jalannya pertandingan Dewa United versus Persija yang menurutnya cukup tegang saat menyaksikan laga. Sementara itu, kemenangan atas Persija sendiri membuat Dewa United kini naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan mengemas 40 poin. Sementara Persija harus turun peringkat ketiga dengan mempunyai 39 poin. Aksi Jesus kantongi striker AS Roma hebohkan media Italia. Jesus kembali beraksi bersama Venezia pada akhir pekan ini. Bek Timnas Indonesia itu menghadapi AS Roma pada Giornata 23 Liga Italia 2024-2025. Duel ini digelar di Pierluigi Penzo Stadium pada hari Minggu malam. Bang J sendiri kembali didapuk oleh pelatih Eusebio Di Francesco sebagai kapten tim. Ini menjadi kali kedua bagi Itses mengenakan ban kapten Ila Gundari sejak kick-off setelah pekan lalu ketika Venezia juga harus keok 2-3 dari Udinese. Terlepas dari gol penalti Dybala, Itses sendiri sebenarnya mampu tampil solid dalam pertandingan ini. Bahkan bek berusia 24 tahun itu sukses meredam ketajaman penyerang anyar AS Roma Artem Dovbyk. Dovbyk sendiri baru bergabung dengan AS Roma pada musim panas 2024 ini. Untuk diketahui, Dovbyk tampil sangat tajam sewaktu di Girona. Ia bahkan mampu mengungguli jumlah gol striker kelas dunia seperti Robert Lewandowski pada Liga Spanyol. Namun dalam pertandingan tadi, Dovbyk justru dikantongi oleh Jesus. Atas keberhasilan meredam Dovbyk ini, media asal Italia Tutto Venezia Sport pun memberikan Jesus rating 6. Dovbyk menimbulkan banyak masalah untuk Venezia, namun pada akhirnya pemain Indonesia itu berhasil mengatasinya dengan baik dalam suatu atau cara lain. Demikianlah tulis Tutto Venezia Sport. Namun memang dalam pertandingan ini, Jesus dan kawan-kawan harus rela menelan kekalahan. Di luar hasil pertandingan, tentu performa impresif Jesus ini menjadi kabar bahagia untuk Timnas Indonesia.